Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Analisa Amalia, Fatmita Nabila, dan Fitri Aprilia akan membahas tentang bab 3 dan bab 4. Bab 3. Kedudukan dan fungsi maqasid syariah. Kedudukan maqasid syariah. Maqasid syariah atau maslahat memiliki dua kedudukan, yaitu yang pertama, maslahat sebagai salah satu sumber hukum, khususnya dalam masalah yang tidak dijelaskan dalam nas. Yang kedua, maslahat adalah target hukum. B. Fungsi maqasid syariah. Lembaga fikih Organisasi Konferensi Islam menegaskan bahwa setiap fatwa harus menghadirkan maqasid syariah, karena maqasid syariah memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, bisa memahami nas sumber hukum beserta hukumnya secara komprehensif atau luas dan lengkap. Yang kedua, bisa menjadikan maqasid syariah sebagai salah satu standar untuk mentarjih salah satu pendapat fuqaha. Dan yang terakhir, memahami ma'alat atau pertimbangan jangka panjang kegiatan manusia dan mengaitkannya dengan setiap fatwa. C. Kompetensi mujtahid dan mufti. Para ahli usul menjelaskan bahwa syarat menjadi seorang faqih atau mujtahid adalah menguasai maqasid syariah. Bab 4. Cara menggali maqasid syariah. A. Cara mengetahui masalik maqasid syariah. Asy-Syatibi menyebutkan beberapa hal untuk mengenali maqasid syariah. Di antaranya, yang pertama, memahami maqasid syariah sesuai dengan ketentuan bahasa Arab, karena nas-nas Al-Quran dan Al-Hadis menggunakan bahasa Arab. Dan yang kedua, memahami al-awmir wa an-nawahi, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di balik perintah atau larangan terkandung maksud dan tujuan. 3. Mengetahui ilat dalam setiap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan mengetahui ilat maka akan mengenalkan kepada kita hikmah dan maqasid dalam perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keempat, maqasid asliyah wa maqasid tabaiyah, atau maqasid inti dan maqasid pelengkap. Yang kelima, rukut syar'i. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjelaskan hukum tertentu, khususnya dalam masalah ibadah. Misalnya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tata cara ibadah tertentu, maka selebihnya adalah bid'ah, dan itu salah satu maqasidnya. Yang keenam, istiqra, meneliti hukum dan masalah furu' atau masalah-masalah detail hukum, untuk menemukan satu maqasad atau tujuan dan ilat yang menjadi titik persamaan seperti kuliyatu al-khamsah atau 5 hajat manusia. Di antaranya hifzuddin, hifzun naf, hifzun akal, hifzul mal, dan hifzun nasab. Yang ketujuh, masalik at-ta'lil atau cara mengetahui ilat, yaitu dengan menggunakan ijma', nas, tanbih, dan munasabah. B. Kaidah-kaidah untuk mengetahui maqasid syariah. Yang pertama, seluruh ketentuan syariah mempunyai maksud atau maqasid. Yang kedua, taksid atau menentukan maqasid itu harus berdasarkan dalil. Kaidah ketiga, menertibkan maslahat dan mafasadah. Jika perbuatan tersebut memiliki maslahat yang besar, maka perbuatan tersebut termasuk kategori rukun. Jika perbuatan tersebut memiliki mafsadat yang besar, maka perbuatan tersebut termasuk kategori dosa besar. Jika perbuatan tersebut memiliki maslahat yang tidak besar, maka perbuatan tersebut termasuk kategori ihsan. Dan jika perbuatan tersebut memiliki mafsadat yang kecil, maka perbuatan tersebut termasuk kategori dosa kecil. Kaidah keempat, membedakan antara maqasid dan wasail dalam setiap ketentuan Allah. C. Menafsirkan nas dengan maslahat, karena sesuai dengan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap syariatnya bermaksud untuk memenuhi hajat manusia dan menghindari mafsadah dari mereka. D. Berdalil dengan maslahat, karena maslahat berfungsi sebagai dalil dalam masalah tertentu ketika tidak nas yang menjadi sandaran hukum. Di antara contoh penerapannya adalah sebagai berikut. Pertama, kaidah maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah penerapan maqasid syariah dalam hukum. Kedua, kaidah zarai. Kaidah zarai sesungguhnya berdiri di atas maqasid dan maslahah. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.